Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf Jeffrey Gunawan, pemuda berusia 29 tahun yang dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya. Dia dan keluarganya merupakan penganut agama yang taat. Sejak taman kanak-kanak, Ko Jeff, sapaan akrabnya, bersekolah di sekolah swasta yang berafiliasi dengan agama yang dianutnya. Saat itu, Ko Jeff menempuh pendidikan di satu yayasan yang sama hingga kelas 2 SMP. Di saat itu, keluarganya memutuskan untuk menyekolahkannya di NTT, tepatnya Sumba Barat. Ketika di perantauan inilah, Ko Jeff pertama kali mengenal Islam melalui akhlak teman dan keluarganya ketika kelas 2 SMK. Dulu saya diizinkan untuk mengendarai motor sehingga saya sering membonceng teman saya, antar jemput, jelas dia. Sama sepertinya, teman, sebut saja Anto, dan keluarganya juga adalah perantauan asal Malang. Rutinitasnya bertemu dengan Anto dan keluarganya menjadikan dia memiliki pandangan yang berbeda dengan sebuah keluarga. Hal yang tak pernah dia lakukan dengan kedua orang tuanya selama 17 tahun, mencium tangan dan pamit saat berangkat dan pulang sekolah. Bahkan, ibunya tak segan untuk menawarinya makan siang dan menganggapnya seperti anak sendiri. Ko Jeff akui, dia bukanlah anak yang patuh dan terkesan bandel. Perhatian Ibu Anto membuatnya tersentuh. Itulah kali pertama Ko Jeff melihat kesantunan seorang Muslim dan keharmonisan keluarga. Namun, kisah ini tak cukup kuat untuk dia menjadi Muslim. Selain akrab dengan teman sekolah, Ko Jeff juga tetap taat beribadah meski jauh dari rumah. Dia diajak temannya untuk aktif ke gereja, tapi berbeda dari agamanya. Dia didaulat sebagai pemusik, khususnya drummer dan komposer. Tak hanya di tempat ibadah, keahliannya pun dia manfaatkan untuk mendapatkan uang saku. Pada waktu itu, banyak panggilan untuknya bermain musik hingga lintas kabupaten. Belakangan, bermain musik kemudian menjadi profesi baginya. Karena sangat mencintai hobi dan profesinya, tubuhnya pun dipenuhi dengan lukisan tato tentang musik dan peralatan musik lainnya. Pada 2010, Ko Jeff lulus sekolah dan hijrah ke Labuan Bajo. Sebelumnya, dia sempat berpindah ke Bali. Pekerjaan sebelumnya membawa saya ke dunia hitam dan gelap. Saya jenuh dan saya berpikir harus berubah. Saya tidak ingin setengah-setengah, karena dalam hidup saya tidak ada abu-abu. Jika ingin berubah maka harus putih dan lepas dari hitam, tutur dia. Setelah itu dia memutuskan untuk pindah ke Lombok. Di sana, dia tak lagi bermain musik. Ko Jeff beralih pekerjaan menjadi tukang bangunan. Dia membangun rumah dan kosan milik seorang tokoh di sana. Dia mengenalnya dengan panggilan Pak Haji Rahmat. Dia yang merupakan non-muslim, menilai, ada satu hal yang aneh. Pak Haji Rahmat menambahkan 4 keran air di depan rumahnya. Ternyata, keran rumah itu disediakan gratis bagi jamaah yang akan salat di masjid tak jauh dari rumah Pak Haji Rahmat. Dia berpikir saat itu, tindakan pemilik rumah adalah hal bodoh karena boros listrik dan air, juga rumahnya jadi kotor karena banyak orang berlalu lalang di depan rumahnya. Karena terlalu penasaran, Ko Jeff sempat bertanya kepada Pak Haji Rahmat, dia pun membiarkannya dan tidak menjelaskan apapun kepadanya. Satu hal yang membuatnya penasaran ini justru membuatnya terus memperhatikan orang yang datang berwudu hingga dia hafal tata cara berwudu setelah memperhatikan mereka, terutama saat istirahat bekerja. Menjadi tukang bangunan tentu mendapat upah harian. Saat itu, dia dibayar Rp50.000 per hari dan dibayarkan saat akhir pekan. Setelah 3 pekan bekerja, di hari Jumat, tiba-tiba Pak Haji Rahmat menegurnya karena sudah 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan salat Jumat. Saya kemudian menjawab kalau saya bukan Muslim dan beliau meminta maaf kepada saya, ujar dia.
Setelah itu, anehnya setiap mendapat upah, Ko Jeff selalu mendapat lebih, kadang Rp400.000 atau Rp450.000. Begitu seterusnya hingga pekerjaan selesai. Ko Jeff pun menanyakan alasan tambahan upah dan ternyata ini karena kejujuran dan kerajinannya melebihi teman-temannya yang lain. Nasihat keluarga memang tidak pernah salah, ketika giat bekerja dan jujur maka rezeki akan datang. Karena sering berinteraksi dengan pemilik rumah dan pengalamannya bersama temannya di NTT, Ko Jeff memutuskan untuk bersyahadat. Dia memutuskan kembali hijrah ke Labuan Bajo dan bersyahadat di daerah tersebut disaksikan seorang ustaz. Tepat pada Maret tahun 2013, dia bersyahadat. Namun saat itu menjadi mualaf sangat sulit karena saya tidak mendapatkan pendampingan dan tuntunan sebagai muslim yang baik, jelas dia. Meski menjadi muslim, Ko Jeff tidak bisa salat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ujian pertama menjadi seorang muslim pun datang. Niat awalnya ingin berhijrah menjadi lebih baik, namun ternyata dia kembali salah pergaulan dan terperosok. Akhirnya, dia memutuskan untuk merantau ke tempat lain. Sebelum pergi, dia sempat dimimpikan untuk pergi ke arah timur. Dan di sana, dia melihat kubah yang besar. Dia pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Ambon di tahun 2015. Dia menjual semua alat musik dan perabotan selama di Labuan Bajo. Hanya bermodalkan uang hasil penjualan dan buku kuning tuntunan sholat pemberian kepala tukangnya dahulu dia pergi menggunakan kapal. Ujian kembali mendatanginya. Tas tempatnya menaruh uang disobek dan uangnya hilang. Saya hanya punya Rp75.000 sisa ongkos dan makan selama perjalanan. Sisanya sebesar Rp4,8 juta raib, ujar dia. Ko Jeff kemudian memutuskan menghubungi kenalannya seorang anak buah kapal yang dekat dengan omnya. Namun, ujian kembali datang. Kali ini adalah fitnahan dari keluarga. Adik ibunya itu menghubungi kenalannya tersebut dan menceritakan bahwa Ko Jeff pergi karena mencuri uangnya hingga puluhan juta. Namun, alasan apapun yang diberikan dia tidak percaya dan mengusirnya pergi setelah menginap 3 hari. Meski diusir, dia masih memberikan sebuah t-shirt bergambar komodo yang disukai paman kenalannya itu. Meskipun dia berbeda agama, dia masih mau menampungnya, apalagi Jeff seorang mualaf. Ambon pun ketika itu masih sering terjadi konflik agama. Kemudian, dia memutuskan menginap di penginapan namun dia hanya sanggup bayar 1 malam. Tetapi, pengurusnya mengizinkan untuk menginap 1 malam lagi. Setelah itu tanpa uang, dia hanya bisa tinggal di masjid. Penginapan tersebut tak jauh dari Masjid Raya Al-Fatah. Saat itu, dia membaca buku tuntunan sholat dan dia membaca ada sholat tahajud untuk memohon pertolongan dan mengabulkan keinginan. Jeff mengakui, saat itu, hanya sholat tahajud yang baru dia bisa dan hanya itu yang dilakukannya tanpa sholat 5 waktu. Baru setelah bermalam di masjid, dia ikut berjamaah. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini semoga bermanfaat.